Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya hingga pada kesempatan hari ini kita diberi kemudahan dalam belajar tentang agama. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya yaitu nikmat kesempatan. Bagaimana tidak, saat ini kita diberi nikmat kesempatan untuk mencari ilmu. Jika sampai suatu hari kita tidak gunakan kesempatan ini untuk mencari ilmu, maka saatnya telah tiba kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa dipergunakan? Kehilangan sesuatu, benda maupun harta yang kita cintai merupakan sesuatu hal yang membuat dada kita sesak. Namun, kehilangan merupakan suatu cara yang Allah lakukan agar hamba itu kembali ingat bahwasanya apa yang dimiliki bukanlah miliknya seutuhnya. Oleh sebab itulah Allah melalui Rasulnya dan melalui kitabnya yaitu Al-Quran senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan amal soleh. Salah satunya yaitu sedekah. Tentunya kita pernah mendengar cerita umat-umat terdahulu, umat yang pelit dalam bersedekah, yang menganggap harta yang ia miliki semuanya miliknya sendiri dan hasil usahanya sendiri tanpa bantuan dari Allah. Lantas Allah turunkan azab kepadanya. Siapa saja itu? Contohnya yaitu si Qarun, saudara sepupunya Nabi Musa. Si Qarun sepupu seorang nabi yang dekat dengan Allah. Namun dalam keadaan dia mendapatkan nikmat rezeki yang banyak dan melimpah, sampai hartanya dikunci-kunci, hartanya itu dipegang oleh banyak orang saking beratnya. Namun dengan kesombongan yang ia miliki, dengan pelitnya dia tidak mau dalam bersedekah, ia diazab oleh Allah, ditenggelamkanlah dirinya serta hartanya di perut bumi. Tentunya jika Allah memberikan contoh cerita-cerita umat terdahulu, akan membuat hati kita menjadi lebih belajar lagi. Ambil pelajaran yang dapat kita peroleh, yaitu jangan pelit. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan enggan memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa bisa orang sholat itu celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu ketika sholat sering mengundur-undur waktu sholatnya. Alladzina hum yura'un. Dan mereka berbuat
dalam sholat. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan yang berguna. Dari Quran Surah Al-Ma'un tentunya kita dapat memperoleh pelajaran penting, sehingga jika kita tidak ingin dikatakan oleh Allah sebagai hamba dunia, sebagai orang yang mendustakan agama, satu hal yang harus kita lakukan, berbuat baik kepada anak yatim serta memberi makan orang miskin. Bersedekah tentunya pula menyesuaikan kadar kemampuan kita. Bukan berarti dengan gaji kita yang 5 juta mungkin sebulan semuanya dihabiskan untuk sedekah. Tidak. Bukan berarti uang kita seluruhnya, harta benda rumah kita seluruhnya disedekahkan. Tidak juga. Namun hal itu dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Namun bagi kita, Rasulullah pun memerintahkan sepertiga bagian dari harta yang kita miliki untuk disedekahkan. Itu jumlah maksimalnya. Dan sisanya nantinya kita berikan kepada anak cucu kita sebagai bentuk tanggung jawab kita menjauhkan keluarga maupun keturunan kita dari kefakiran. Karena orang yang fakir biasanya mendekati yang namanya kufur. Oleh sebab itulah kita gunakan maksimal kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk berbagi kepada yang lain. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Mau kapan lagi kita bersedekah kalau bukan hari ini? Belum tentu esok hari kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah. Oleh sebab itulah kita gunakan waktu atau kesempatan yang Allah berikan ini semaksimal mungkin untuk bersedekah, untuk beribadah kepada Allah. Teman-teman yang saya hormati, tentunya dengan bersedekah itu tidak membuat kita menjadi miskin. Karena yang sedekah itulah salah satu fungsinya akan membuat harta kita semakin bertambah. Hati kita semakin lapang dengan bersedekah. Ketenangan hati kita pun akan ditambah oleh Allah dengan cara bersedekah. Mungkin saat hati kita setiap harinya senantiasa merasa gelisah, merasa takut kehilangan. Setiap kali kita beli sesuatu hilang, mungkin karena Allah menginginkan hidup kita untuk bersedekah. Oleh sebab itulah kami mengajak teman-teman semua untuk gemar sedekah. Kalaupun kita nggak punya dalam bentuk uang maupun benda, kita sedekahkan ilmu maupun tenaga kita. Kita sedekahkan pemikiran kita. Kita sedekahkan tenaga kita. Karena yang namanya sedekah banyak cara. Jika kita punya uang lebih, kita sedekahkan. Jika kita mempunyai waktu lebih, kita sedekahkan. Tentunya dengan sedekah itu akan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang penggalan Quran Surah Al-Ma'un, surah yang menginformasikan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dan semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama, karena itulah langkah-langkah setan. Karena setan tidak ingin kita berada dalam keridhaan Allah. Oleh sebab itulah senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan jangan lupa untuk senantiasa mengingat Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tausiah singkat tentang Quran Surah Al-Ma'un untuk senantiasa mengingatkan kepada diri kita untuk bersedekah, berbagi kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.